Ya, Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang tugas terakhir di modulo Karya ini yaitu LK11. Ya, LK11 ini kalau kita lihat tagihannya, Bapak Ibu akan diminta membuat proposal dan instrumen PTK. Nah, bagi yang menjadi kepala sekolah ya, sebenarnya boleh membuat PTS, tapi kami sarankan tetap membuat PTK saja. Bedanya guru dan kepala sekolah itu kan kalau guru itu hanya bisa PTK, kalau kepala sekolah itu kewenangannya bisa PTK, bisa PTS. Tetapi dalam konteks ini kami anjurkan supaya memudahkan buat saja PTK. Ya, buat saja PTK. Nah, apa yang diminta strukturnya, sistematikanya dalam proposal PTK ini? Namanya saja proposal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya membuat proposal. Berarti bab 1, bab 2, dan bab 3. Dilampiri dengan instrumennya. Saya share screen dulu. Ya, kalau Bapak Ibu nanti lihat tagihannya di LMS yang LK11 itu ada dua ya, 11A dan 11B. 11A ini Bapak Ibu membuat proposal PTK. Ya, membuat proposal PTK. Bab yang terdiri dari halaman judul, ya, judul penelitian, kata pengantar, daftar isi, ya, pendahuluan, bab 2 itu kerangka teori, bab 3 metode penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, ya, mengapa topik itu diangkat, ya, pembatasan dan perumusan pertanyaan penelitiannya, ya, lalu tujuan penelitiannya dan manfaat penelitian. Lalu kerangka teori berisi landasan teori, penelitian terdahulu ya, yang diambil dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang relevan dengan topik kita. Lalu hipotesis penelitian jika ada ya. Kalau PTK menggunakan hipotesis tindakan, biasanya ada. Lalu metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, ya, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitiannya, ya. Ini bukan jenis ya, sumber dan teknik pengumpulan data ya, menggunakan tes atau non tes atau ada wawancaranya, silahkan nanti diuraikan. Lalu teknik analisis pengujian hipotesis jika tadi menggunakan hipotesis ya, tapi kalau tidak ada hipotesisnya maka yang D ini juga tidak perlu ada. Lalu yang penting juga daftar pustaka. Cukup sampai di situ saja proposalnya. Ya, kami tidak mau lihat nanti di proposalnya ada bab 4, bab 5, bab 6 hasil penelitian. Itu berarti kopi-kopi dari sana sini itu ya kalau ketahuan sampai hasil penelitian. Namanya proposal cukup sampai bab 3 saja. Meskipun itu hasil penelitiannya Bapak Ibu sendiri, silahkan diambil sampai bab 3 saja. Nah, memang kalau kita bicara masalah alur ya, anjuran dari panitia nasional, Bapak Ibu memang diminta untuk membuat proposal yang baru dari hasil telaah cermatan pendalaman materi kali lalu. Di pendalaman materi kali lalu kita kan sudah membuat analisa materi ya Bapak Ibu ya, khususnya yang pedagogi. Pedagogi itu kan masalah belajar di kelas. Kita sudah menganalisis kebutuhan permasalahan belajar siswa-siswi kita di kelas punya masalah belajar apa. Oh, ternyata motivasi belajar mereka rendah. Oh, ternyata hasil belajar mereka yang rendah. Oh, ternyata kedisiplinan belajar mereka yang rendah. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian kita kembangkan menjadi proposal PTK. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu, ya, strategi pembelajaran tertentu, atau pendekatan, atau tindakan-tindakan tertentu dengan konsep-konsep psikologis ya, reward punishment dan sebagainya. Boleh kalau mau buat baru, atau kalau Bapak Ibu kami sarankan sudah memiliki penelitian ya, penelitian pribadi loh ya, bukan penelitiannya orang lain ya, penelitian Bapak Ibu sendiri, PTK Bapak Ibu sendiri dulu, silakan dikonversi ya, silakan dikonversi saja. Dulu saya sudah pernah membuat PTK, ya, silakan dikonversi saja, dikontekstualisasikan sesuai dengan tagihan. Ya, tapi kalau mau buat baru lebih bagus lagi ya, supaya Bapak Ibu punya pengalaman baru. Karena yang namanya guru itu sekarang wajib membuat penelitian kalau kita mau kesejahteraan kita meningkat ya. Nah, Pak Waluyo sudah lebih paham ini PTK ya, tentang urusan-urusan di kedinasan, di BKD ya, bagaimana guru harus membuat
PTK, kalau tidak nanti nggak akan bisa naik pangkat misalnya begitu, atau naik golongan begitu kan. Jadi penelitian itu sudah seharusnya menjadi kewajiban guru, bukan hanya dosen. Kalau dulu yang urusan penelitian itu dosen saja. Kalau sekarang guru juga harus penelitian, meskipun hanya PTK gitu kan. PTK penelitian di kelas yang tidak kenapa PTK? Karena penelitian PTK itu adalah penelitian yang tidak perlu meninggalkan tempat tugas ya, yang sederhana dan kontekstual, karena kita sambil bekerja, sambil meneliti dan sambil mengatasi masalah yang ada di tempat kita bekerja. Itu kenapa disarankan guru melakukan PTK. Lalu selanjutnya 11B, nah, setelah Bapak Ibu membuat proposalnya, Bapak Ibu nanti melampirkan instrumen yang digunakan. Nah, namanya PTK itu pasti ada instrumen, nggak mungkin PTK nggak ada instrumen. Instrumen yang dipakai apa? Nah, kalau ada perangkat pembelajaran yang dipakai, silakan dilampirkan. Selain RPP ya, selain RPP yang digunakan atau modul yang dipakai, pasti ada instrumen-instrumen lain seperti apa? Tes ya. Kalau PTK itu kan ada pre-test dan post-test seperti itu. Nah, nanti dilampirkan. Ya, ada pre-test, post-testnya dilampirkan. Kalau ada lembar observasi, nah PTK tuh yang pasti gitu. Pasti itu ada 2. PTK tidak mungkin tidak, pasti ada tesnya, ada observasinya. Ya, 2 itu biasanya mandatori, artinya wajib ada. Ya, PTK kalau berkaitan dengan hasil belajar apalagi ya, pasti ada tesnya. Gimana kita mengukur keberhasilan PTK kita kalau tidak ada tesnya? Lalu observasi, itu berkaitan tentang tindakan guru. Itu pasti ada. Observasi itu maka silahkan nanti dilampirkan. Wawancara itu bisa ada, bisa tidak. Angket atau kuesioner itu juga bisa ada, bisa tidak. Nah, dokumentasi ini biasanya juga sering kali ada. Sering kali ada. Dokumentasi itu kan untuk meneliti dokumen ya, dokumen-dokumen misalnya kehadiran siswa ya, daftar nilai siswa ya kan. Daftar siswa sendiri itu kan dokumentasi. Itu silakan nanti instrumen yang dipakai pada proposal itu dilampirkan, itu menjadi tagihan 11B. Jadi nanti jangan digabung jadi satu Bapak Ibu ya. Proposal, lalu yang kedua adalah lampiran. Itu 2 tugas yang wajib diupload untuk besok. Nah, tapi silahkan sekarang bisa dicicil dari sekarang supaya besok tinggal di-upload saja. Tugasnya sederhana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya bahan proposal atau hasil penelitian yang lalu, silakan digunakan saja, itu akan sangat memudahkan. Nanti kami akan membantu mengkritisi proposal Bapak Ibu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan tentang proposal PTK. Itu nanti tugas ini akan dibawa terus sampai pada saat PPL Bapak Ibu. Nanti pada saat PPL itu akan diminta tagihannya berupa, kalau dulu ya, kalau sekarang saya tidak tahu yang tagihan terbaru sekarang. Yang sekarang ini kalau pada saat PPL dulu akan diminta hasilnya. Jadi sekarang proposalnya, nanti saat PPL itu diminta hasil penelitiannya. Jadi sambil PPL sambil meneliti. Dulu begitu. Nah, kita tunggu saja, masih pengelola masih meminta rubriknya ya, lalu alurnya ini seperti apa kita belum tahu, karena LMS kita ini banyak update atau banyak perubahan. Sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Saya rasa semua sudah punya modal ini ya, sudah punya modal, artinya sudah ada proposal ya. Kalau sekarang itu guru-guru wajib melampirkan PTK itu dari golongan berapa ke berapa Pak Walu ya? Oh, lebih berat ya? Oh, luar biasa. Pak, pertanyaan saya, apakah PTK yang diseminarkan atau cukup hasil penelitian saja? Nah, Bapak Ibu juga, pengetahuan juga untuk informasi untuk kita semua, silahkan disiapkan ya hasil penelitian PTK yang sudah diseminarkan. Bukti seminarnya itu, karena itu nanti akan dipakai untuk UKIN, ya, uji kinerja Bapak Ibu. Akan sangat membantu mendongkrak nilai portofolio pada saat UKIN Bapak Ibu di akhir proses PPG. Karena pada saat UKIN, Bapak Ibu akan diminta report hasil penelitian yang pernah dilakukan. Nah, kalau PTK belum pernah
cuma penelitian tok dan disimpan saja, itu tidak, nilainya kecil sekali. Tapi kalau sudah neliti lalu diseminarkan dan diarsipkan di perpustakaan sekolah, itu nilainya tinggi. Itu nanti tolong disiapkan dari sekarang ya. Siapkan lebih dari dua, boleh, jangan minimalis. Satu itu kalau ada dua, tiga itu lebih baik lagi. Nanti untuk UKIN itu pasti aman itu ya. Nah, karena bobot penelitian pada saat UKIN itu cukup besar ya. UKIN itu kan ada 5 bidang ya. Penelitian, pengabdian masyarakat, lalu pengembangan diri, lalu apalagi ya saya lupa itu. Pencarian informasi baru. Nah, itu nanti. Ya, Bapak Ibu kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, ya kita akhiri. Kita jumpa lagi nanti hari apa ini, hari Rabu, Kamis ya. Kamis nanti kita review tugas PTK-nya. Hari Kamis. Oh ya, sebelum saya akhiri nanti modul ajar ya, Bapak Ibu, modul ajar yang kemarin tugas 8 ya. Modul 8 ke 9? 9. Tugas 9, 9A 9B itu tolong direvisi ya, catatan masukan-masukan dari kami direvisi karena nanti itu akan diupload ulang di modul review. Setelah lokakarya ini selesai, itu kan kita akan masuk di review. Kok review lagi? Peer teaching. Peer teaching. Peer teaching. Nah, di peer teaching itu Bapak Ibu akan mengupload 2 RPP yang 2 modul maksud saya yang kemarin Bapak Ibu sudah buat di tugas 9. Itu direvisi lagi, diperbaiki sesuai dengan masukan kami, lalu diupload ulang di modul review peer teaching. Nah, salah satunya akan dipakai Bapak Ibu untuk simulasi mengajar secara virtual. Nah, nanti disederhanakan kalau ada yang sampai puluhan JP ya, atau berbelasan JP itu ya, disederhanakan dulu. Disederhanakan, cukup satu tatap muka saja, 3 kali 40 menit. Nanti prakteknya ya pasti tidak sampai selama itu, mungkin satu guru tuh simulasinya 20 sampai 30 menit per guru. Nanti kita lihat juknisnya seperti apa. Oke, saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Waluyo, Ibu Beatrix, masih ada Ibu Beatrix, oh masih, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati ya, terima kasih atas kebersamaan kita. Pak Waluyo, begitu ya, ada yang mau disampaikan Pak? Oke, baik kalau gitu kita akhiri. Selamat bekerja. Kalau ada yang mau mencicil untuk proposal PTK tugas 11A dan 11B, dipersilahkan. Besok baru diupload. Tapi kalau malam sudah selesai ya silakan langsung diupload saja, tidak masalah, tidak usah nunggu besok juga tidak apa-apa gitu ya. Kita jumpa lagi nanti hari Kamis. Kamis untuk review proposal PTK. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Ya, sama-sama, saya izin untuk menutup